Ya, pemerintah hapus angka kematian dari indikator COVID-19 di Indonesia. Kenapa? Kita akan membahasnya, menemukan jawabannya bersama dengan Windu Purnomo, epidemiolog Universitas Airlangga, dan juga Dr. Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional. Selamat pagi Bapak-Bapak, salam sehat. Selamat pagi, Mbak Ken dan Mas Bayu. Ya, mungkin saya pengen Pak Alex juga. Ya, mungkin saya pengen ke Dokter Alex dulu. Dokter Alex, kenapa dokter angka kematian ini akhirnya kemudian dihapuskan, dikeluarkan dari indikator COVID-19? Ya, jadi selama kita pandemi, bahwa berbagai evaluasi yang sudah dilakukan mulai kita dari PSBB sampai dengan PPKM, sampai dengan PPKM darurat dan kemudian PPKM level 3-4, itu evaluasi selalu berdasarkan standar WHO, Badan Kesehatan Dunia, di mana kita di situ melihat bagaimana indikator laju penularan, yaitu adanya kasus konfirmasi, kemudian berapa okupansi di rumah sakit, kemudian juga termasuk mortality rate, kematian. Nah, di samping indikator laju penularan juga melihat indikator respons kesehatan. Jadi indikator ini termasuk juga seberapa banyak testing yang dikerjakan dan seberapa tinggi positivity rate yang ada di komunitas dan seberapa banyak tracing kontak erat yang dilakukan. Jadi ini semua indikator-indikator ini sesuai dengan arahan yang sudah diberikan oleh Badan Kesehatan Dunia, termasuk juga memperhatikan kondisi sosial-ekonomi. Jadi yang penting kita ingat bahwa ditetapkannya pandemi itu adalah ketetapan secara internasional di mana Indonesia binding dengan Badan Kesehatan Dunia. Salah satu binding kita secara resmi dan menurut hukum internasional adalah kita terlibat di dalam International Health Regulation tahun 2005, di mana di dalam International Health Regulation tersebut, di situ diajak kita kolaborasi internasional untuk prevent, untuk to protect, untuk control, dan kemudian juga untuk memberikan public health response secara serentak secara dunia. Kenapa? Karena sebagai negara, kita juga terlibat di dalam apa yang disebut dengan Global Health Security. Kita juga terlibat di dalam Global Health Engagement. Jadi kalau misalnya kolera muncul di Bangladesh, itu juga menjadi ancaman di Indonesia. Dan kalau misalnya Ebola muncul di Afrika, itu juga menjadi ancaman di Asia Tenggara. Itulah keterlibatan kita di Badan Kesehatan Dunia. Sehingga ukuran-ukuran yang ada di Badan Kesehatan Dunia di dalam melihat respons terhadap masalah epidemiologi ini tidak mungkin bisa kita lari dari apa yang sudah ditetapkan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bapak Menko mungkin di dalam melakukan penilaian levelisasi antara PPKM level 4 ke level 3, mengingat data memang belum bisa diharmonisasi dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Karena PPKM yang kita kerjakan sekarang ini penilaiannya adalah ada yang per minggu dan ada yang per 2 minggu. Tetapi tetap indeks angka kematian tersebut tetap menjadi indikator utama. Dan seperti kita ketahui bahwa kemarin saja sudah ada 2.000 orang yang dilaporkan dalam satu hari yang merupakan kontribusi antara Pulau Jawa, Bali dan di luar Jawa dan Bali. Naik turunnya ini juga harus menjadi perhatian, menjadi atensi kita. Ya, Dokter Alex, artinya kalau tadi Pak Dr. Alex menyebutkan ada level 4-3 dan soal harmonisasi angka kematian masih jadi indikator utama. Jadi sebenarnya indikator kematian ini akan dihilangkan atau tetap digunakan dalam kondisi tertentu? Dalam rangka penilaian public health measures itu nggak mungkin dihilangkan. Karena yang namanya kita ukur di dalam soal masalah pandemi ini adalah ada angka kesakitan, ada penularan, dan ada kematian. Yeah. Kenapa kita siap siaga? Ya karena kita menghadapi ancaman. Ancamannya apa? Ya, sakit dan mati. Persoalannya di situ kan. Jadi kan respons kita dalam rangka to detect, prevent, dan response di situ adalah melihat seberapa besar ancaman yang ada dan seberapa besar penularan yang ada. Jadi nanti ini mungkin dari bagian epidemiologi dan kemudian juga dari kelompok para
pakar-pakar epidemiologi mungkin bisa memberikan penjelasan lebih dalam, karena ini adalah rumpun ilmu kesehatan bidang epidemiologi yang tidak mungkin bisa kita bongkar pasang, karena ini sudah menjadi dogma mereka, doktrin mereka, kecuali ini bisa disangkal melalui berbagai hipotesis yang baru. Tetapi yang namanya kita melihat laju penularan, maka kita harus bisa melihat seberapa tinggi kasus konfirmasi, seberapa tinggi angka mortality rate, termasuk juga morbiditas, termasuk juga perawatan di rumah sakit. Oke, mungkin langsung dijawab oleh Pak Windu. Pak Windu, ini indikator angka kematian ini kan menjadi salah satu standar yang dikeluarkan juga oleh WHO untuk melihat status krisis corona di suatu wilayah. Nah, ini diputuskan untuk dikeluarkan. Gimana Pak Windu? Ya, ya Mbak, makin ya. Jadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Dr. Alex Ginting ya. Jadi itu yang memang yang disampaikan itu yang benar gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat sebuah wabah itu kan selalu alat evaluasinya itu kan mulai dari dari indikator yang ada di hulu ya. Hulu itu adalah tingkat penularan di masyarakat ya, kemudian yang ada di tengah pelayanan kesehatan ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi di sana ada hospitalisasi, okupansi ya, kemudian yang terakhir adalah yang paling hilir yaitu mortalitas. Karena tujuan kita ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak Alex tadi adalah tujuan pengendalian pandemi itu adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas ya. Jadi angka kesakitan dan angka mortalitas. Di mortalitas ini ada dua ukuran yang dipakai, yaitu namanya mortality rate, angka kematian, dan CFR ya, case fatality rate. Jadi angka fatalitas kasus. Itu dua itu yang dijadikan ukuran. Nah, jadi kita tentu tidak bisa menghilangkan salah satu indikator itu ya, yang baik di hulu itu ada positivity rate ya, ada angka konfirmasi, ada bilangan reproduksi efektif ya, RP ya, itu tidak bisa kita hilangkan begitu saja ya. Dan karena kalau tidak kita tidak bisa mengevaluasi bagaimana keberhasilan kita di dalam menurunkan morbiditas dan menurunkan mortalitas. Bahwa memang tapi saya tahu apa yang dimaksud dengan Bapak Menko Marves, yaitu bahwa beliau menghendaki sebetulnya bahwa semua data itu harus valid. Nah, itu mungkin kata kuncinya di sana sebetulnya ya. Artinya maksud saya perhatian atau concern-nya itu pada validitas sebetulnya. Tapi tidak dengan menghilangkan tentu ya. Jadi bahwa memang data kita banyak yang tidak valid, dan tidak validnya ini justru underreported ya, bukan over ya, tapi underreported. Jadi contohnya kasus konfirmasi saja masih underreported karena testing dan tracing kita masih belum ideal ya, belum ideal. Kita sedang menuju ke sana. Mudah-mudahan bisa segera tercapai dengan tracing yang makin masif ya. Kemudian kematian pun masih underreported ya. Kenapa? Karena kita lihat aja banyak kasus yang dengan gejala COVID gitu ya, tetapi belum sempat dites dan keburu meninggal misalnya. Banyak itu yang kita sebut sebagai kematian kasus probable. Kasus probable itu harus dilaporkan seharusnya. Menurut WHO yang harus dilaporkan itu adalah kematian yang sudah terkonfirmasi positif ya, dan kematian kasus probable, yaitu kasus yang gejalanya mengarah ke COVID, tetapi belum sempat dites. Nah, gitu. Jadi kita semua sebetulnya masih underreported ya. Jadi baik itu kasus positifnya ya, kasus inilah ini yang harus diperbaiki. Jadi nawaitu dari Pak Menko itu saya kira ya, saya kira itu dan itu harus dikerjakan. Tapi tidak kemudian dihapus, tidak. Kalau dihapus tentu akan membuat kita makin
makin berada di ruang gelap gitu kan, karena indikator itu kan center kita gitu, jadi lampu gitu lah. Kalau nggak, kan kita nggak tahu jalannya gitu. Kalau lampunya kita matikan kan, nah itu Mbak. Nanti kita juga tanya lagi ke Dr. Alex, benarkah apa yang dimaksud Pak Menko ini sebenarnya soal validitas data itu tadi yang disampaikan oleh Pak Windu ya. Tapi kita break dulu ya, nanti kami kembali lagi sesaat lagi.